Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang kembali di podcast In Frame. Podcast yang akan membawa kita menelusuri kisah-kisah luar biasa di balik perjuangan bangsa. Nama saya Muhammad Ubaidillah. Kita akan membahas tema yang sangat relevan dan mendalam, yaitu bergotong royong dalam kemerdekaan bangsa. Bersama kita sudah hadir seorang siswa dari SMK Al-Mu'in yang hebat, namanya Muhammad Umarul Faruq. Beliau adalah siswa yang berprestasi di antara siswa-siswa yang lain. Selamat datang Mas Umar. Terima kasih Mas Ubed. Saya senang berada di podcast In Frame ini. Terima kasih atas apresiasinya. Ya, sama-sama. Oke Mas, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, seringkali kita membayangkan pahlawan yang angkat senjata atau diplomat yang berunding. Tapi di balik itu semua ada satu elemen yang tak terpisahkan. Salah satunya gotong royong. Menurut Anda seberapa besar peran gotong royong dalam proses kemerdekaan itu? Menurut saya itu sangat besar Mas Ubed. Karena gotong royong bukan sekedar kerja sama, melainkan filosofi yang menggerakkan seluruh bangsa. Iya. Bayangkan, menurut Anda, saat itu kita tidak hanya melawan penjajah, tapi juga menghadapi keterbatasan logistik, komunikasi, dan finansial. Dari situlah gotong royong menjadi fondasi utama. Begitu, Mas Ubed. Bisakah Anda memberikan contoh nyata dari semangat gotong royong ini, Mas? Tentu bisa. Contoh yang paling ikonik itu adalah di naskah proklamasi. Ketika persiapan naskah proklamasi maksud saya, oke. Di rumah Laksana Meda. Itu tempatnya di rumah Laksana Meda. Para tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari Soekarno, Hatta hingga para pemuda seperti Sultan Syahrir dan Sukami bekerja sama tanpa memandang perbedaan golongan. Ada yang menyiapkan tempat, ada yang menyusun draft, ada yang menjaga keamanan. Semua bergerak demi satu tujuan. Ini adalah gotong royong dalam skala kecil yang menentukan masa depan bangsa. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih. Jadi bukan cuma di medan perang ya? Betul sekali. Gotong royong itu meluas ke seluruh aspek kehidupan. Baik di desa-desa, masyarakat, gotong royong mengumpulkan logistik untuk para pejuang. Mereka menanam bahan makanan, membuat obat-obatan tradisional, dan bahkan menyembunyikan para gerilyawan. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk merebut kemerdekaan. Jadi seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya milik elit politik atau militer, tapi milik seluruh rakyat. Ya, tepat sekali itu. Jadi gotong royong ini jugalah yang membuat gerakan perlawanan bisa bertahan lama dan menyebar. Begitu. Saat satu daerah dikuasai penjajah, daerah lain akan membantu. Saat satu bujang gugur, bujang lain dari kampung sebelah siap melanjutkan. Itulah keamanan kolektif yang sulit dipatahkan. Jadi adanya gotong royong itu bisa gimana ya? Makin memperkuat ya? Ya, makin perkuat keamanan Ya intinya kayak kalau kita bergotong royong itu jadi semua itu bisa diselesaikan dengan cepat. Oke. Ya seperti itu maksud saya. Setelah kemerdekaan diraih, apakah semangat gotong royong ini masih relevan, Mas? Atau sudah memudar? Justru setelah kemerdekaan, gotong royong berevolusi. Dari yang tadinya berfokus pada perjuangan fisik, kini beralih menjadi perjuangan membangun bangsa. Pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, semua itu di awal-awal kemerdekaan seringkali dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Itu adalah wujud gotong royong pasca kemerdekaan. Jadi dari berjuang bersama menjadi membangun bersama. Ya begitu. Namun seiring berjalannya waktu, semangat ini memang mulai tergerus oleh individualisme dan modernisasi. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana merevitalisasi kembali nilai gotong royong ini di era digital ini. Menarik. Bagaimana caranya itu, Mas?
apakah yang bisa kita lakukan? Cara yang saya beri ini adalah gotong royong di era modern mungkin tidak lagi dalam bentuk kerja bakti massal, tapi bisa dalam bentuk-bentuk baru. Contohnya seperti kolaborasi antar komunitas untuk mengatasi masalah lingkungan, menggalang dan secara daring untuk korban bencana, atau bergabung dalam gerakan sosial untuk isu-isu tertentu. Esensinya tetap sama, kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Berarti ini adalah pesan yang sangat penting bahwa semangat gotong royong ini tidak hanya relevan di masa lalu, tapi ini juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Betul sekali. Oke Mas, terima kasih banyak atas wawasan yang luar biasa ini. Sama-sama Mas Ubed, semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi pembicaraan yang bermanfaat. Ya, amin, Oke, amin. amin. Oke. Bahwa kita bisa mengerti bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oke. Harus ada gotong royong gitu. Ya. Nah, pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari percakapan kita dengan Mas Umar, kita bisa belajar bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan kolektif dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan semua elemen bangsa untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita teruskan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pagi-pagi makan bakmi, jangan lupa langsung dimakan. Sekian dari kami, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.